Pelayanan kesehatan merupakan salah satu program yang menjadi sorotan pemerintahan Gubernur Jokowi Ahok. Meski kartu sehat yang menjamin pelayanan kesehatan warga miskin terus dibenahi, Jakarta ternyata masih memiliki masalah bidang kesehatan yang mendesak dibenahi. Puskesmas Koja Jakarta Utara yang menjadi pilihan utama warga untuk berobat, kondisinya rawan ambruk dan tidak layak digunakan. Berada di pusat perekonomian dan pemerintahan negara ternyata bukan jaminan fasilitas pelayanan publik yang didapat warganya lebih baik dari daerah lain. Sejak dibangun tahun 1980-an, Puskesmas Koja yang berada di Gang Deli 28 belum mendapatkan renovasi signifikan. Perbaikan yang dilakukan di tahun 2008 lalu hanya meliputi bagian plafon dan ruang tengah saja. Sedangkan sisanya masih seperti sedia kala. Sebagian besar tembok puskesmas terkelupas karena lembab. Bagian kusen habis dimakan rayap. Sejumlah pintu ruangan puskesmas pun tak lagi memiliki gagang pintu. Ini adalah salah satu ruangan yang ada di Puskesmas Kelurahan Koja Jakarta Utara. Yang saya rasakan di sini, ruangannya kurang nyaman ya karena aromanya tidak segar, apek begitu karena ketika hujan turun sering sekali bocor. Anda bisa lihat bagian plafon yang sudah rusak, sering terkena air dan juga sirkulasi udaranya kurang baik karena pendingin yang ada di ruangan ini juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Satu lagi, tidak nyaman di sini karena banyak nyamuk, pemirsa. Ruangan lain seperti dapur tak ubahnya seperti gudang dengan penerangan seadanya. Yang tak kalah memprihatinkan adalah toilet pasien. Jika musim hujan, plafon kamar mandi bocor. Ruang apotek Puskesmas Koja ternyata senasib serupa. Tiang penyangga atapnya rawan ambruk dan hanya diperkuat dengan besi serta kayu saja. Kondisi ini tentu membuat pasien tidak nyaman. Kemarin kan sakit, nah harusnya kan tempatnya kan harusnya steril lah, bersih, nyaman intinya gitu. Tapi yang ada? Yang ada ya kayak gini. Gimana yang dirasain? Yang dirasain gimana ya? Ya nggak nyaman aja, nggak nyaman. Kok nggak enak juga dilihatnya. Buat yang sakit, bukan semua malah tambah sakit nantinya. Kita kalau menunggu di loket depan, itu kalau panas nyengat kan dia pakainya bukan genteng atau apa ya. Itu panas terlalu ini sekali. Jadi kalau kita buat orang tua masih bisa nahan, tapi buat anak kecil keadaannya kan beda ya. Kendalanya anak banyak yang rewel, minta buru-buru pulang, sedangkan nomor belum dipanggil. Tidak hanya kondisi bangunan yang rusak, tenaga pelayanan kesehatan ternyata tidak sebanding dengan jumlah pasien yang setiap hari berobat ke sini. Hanya ada 4 PNS yang terdiri dari 2 perawat, 1 bidan dan 1 dokter. Sedangkan tenaga apoteker dan staf tata usaha administrasi lain merupakan karyawan kontrak. Rata-rata di hari kerja mereka harus melayani sekitar 150 pasien. Pernah kita ngajuin, cuman dari pihak kecamatannya cuma dikasih penyangga gitu aja, Mbak. Ya, kayu sama besi. Saya biasa dibantu sama OB. Ada OB ya? Itu gimana untuk, bisa nggak sih sebenarnya kalau untuk pelayanan kesehatan gitu? Ya gimana Pak, orang tenaganya kurang. Iya, paling dia bantuin bungkus-bungkusin puyer sama masukin ke plastik aja. Sejak 5 tahun silam, pengajuan perbaikan bangunan puskesmas seluas 200 meter persegi ini memang terus dilakukan. Namun respon yang didapat baru sekedar janji tanpa realisasi. Kita kan cuma mengusulkan dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, sampai dinas. Ya udah, katanya sih udah direalisasi, cuma nggak tahu kok. Nggak ada lagi gitu, sampai kemarin suruh cari kontrakan, kita tuh rame-rame nyari kontrakan, gagal, nggak jadi. Perbaikan layak harusnya segera dilakukan sebelum kondisi puskesmas semakin memburuk hingga mengancam keselamatan pasien yang sedianya akan berobat demi kesembuhan. Dianita Ruhyat, Vicky Ardian, Jakarta.